Seorang penari balet berputar 3 putaran per sekon dengan kedua lengannya terentang. Pada saat itu momen inersianya 12 kg meter kuadrat. Kemudian, tangan dirapatkan sehingga momen inersia menjadi 4 kg meter kuadrat. Maka frekuensi putaran menjadi, soal ini berkaitan dengan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, di mana pada hukum kekekalan momentum sudut dituliskan dengan persamaan L1 sama dengan L2 ya. Nah, di mana L itu adalah I dikali omega. Jadi ini bisa kita ganti I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Nah, di soal diketahui 3 putaran per sekon ini adalah nilai omega 1 ya dengan I-nya ini I1. Kemudian tangan dirapatkan berarti ini menjadi I2 ya, berarti ditanya adalah omega 2. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan I1 12 omega 1 3 sama dengan I2 4 kali omega 2. Oke, ini bisa kita coret. Maka kita peroleh omega 2 9 putaran per sekon. Suatu sistem benda bidang homogen ditunjukkan seperti gambar berikut. Letak koordinat titik berat sistem benda adalah, nah soal ini berkaitan dengan titik berat. Sebelum kita menghitung titik berat adik-adik, kita lihat dulu gambar bendanya. Nah, di sini ada trik ya. Khusus untuk benda yang memiliki simetri, maka titik berat benda itu berada di tengah-tengah sumbu simetrinya. Nah, jadi untuk benda simetri, ya, nah titik berat berada pada pusat simetri. Nah, kita lihat gambar ini. Benda ini memiliki simetri pada sumbu Y ya. Sumbu Y-nya simetris ya. Maka nilai titik berat pada sumbu Y, Y0 itu bisa kita hitung langsung dengan rumus, atau bisa kita tentukan langsung. Kalau pusat simetri ini sudah jelas ya, berada di tengah-tengah. Berarti untuk nilai Y0 berarti di tengah-tengah dari panjang nilai Y-nya. Berarti setengah dari Y ya. Berarti setengah dari 4 sama dengan 2. Kita peroleh nilai Y0 nya 2. Yang ada 2 ini A dan B, otomatis ini salah ya. Nah, karena ada 2 pilihan, harus kita tentukan nilai X0. Nah, dalam menentukan nilai X0 ini benda ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ini bagian 1, 2 dan 3 ya. Nah, kemudian dalam menentukan nilai titik berat bidang, ya, rumus yang kita gunakan adalah X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 dikali X3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. Nah, jadi kita harus tahu dulu luas ya, A itu luas, kemudian X adalah letak titik berat masing-masing bagian gambar ini ya, bagian bidang ini. Nah, untuk luas 1 ya, di sini kita tulis A1 sama dengan, berarti ini ya, ini 1 dikali 3 berarti 3. Kemudian A2 lebarnya ini 1, kemudian tingginya 2 berarti 2 ke 1 2. A3 sama dengan, ini panjangnya 3, kemudian tingginya 2 berarti juga 3. Nah, kemudian letak titik berat bidang 1 ya, titik berat untuk persegi panjang ini adalah perpotongan diagonal ya. Jadi perpotongan diagonal kita buat seperti ini untuk mudah melihatnya. Atau bisa juga adik-adik nanti bagi saja ya, bagi berapa panjang dan lebar masing-masingnya. Nah, kalau perpotongan diagonal ini akan lebih mudah karena langsung kita melihat titik yang kita inginkan ya.
koordinat titik berat yang kita inginkan. Oke, berarti untuk X1 ya kita baca ini nilai X1 berarti ini ya, berarti 1,5. Kemudian X2 ini X2 berarti 0,5. Kemudian X3 sama dengan ini nilai X3 kita tarik ke bawah ya, sama dengan X1 tadi 1,5 juga. Ketika sudah kita dapatkan nilai A dan X masing-masing bidang, nah berarti kita tinggal masukkan ke persamaan tadi. A1 sama dengan 3, X1 nya 1,5 ditambah A2 nya 2 dikali X2 0,5 ditambah A3 3, X3 1,5 per 3 ditambah 2 ditambah 3 ya, sama dengan ini 4,5 ditambah 1 ditambah 4,5 dibagi 8 sama dengan 10/8 sama dengan 5/4. Jadi nilai X0 sama dengan 5/4 dan nilai Y0 2. Nah, jawabannya adalah B. Nah, bagaimana adik-adik? Ya, mudah-mudahan adik-adik lebih paham ya. Penerapan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari adalah ini soal konsep tentang penerapan titik berat. Nah, kita lihat satu persatu. A. Desain mobil ini benar, semprot parfum ini bukan ya. Pemain judo benar, berarti ini bukan. A bukan. Pemain judo benar, dongkrak hidrolik bukan. Pemain akrobat benar. Ya, benar berarti ini juga salah ya. Ada yang salah satu. Pemain akrobat benar, desain mobil benar, pemain judo benar. Berarti otomatis ya C jawabannya. Kemudian D, semprot parfum bukan, nanti sudah salah. Dongkrak hidrolik ini juga bukan, nih penerapan dari hukum Pascal ya pada materi fluida. Pada sistem keseimbangan benda tegar seperti pada gambar, AB batang homogen panjangnya 80 cm dengan berat 18 Newton, berat beban 30 Newton, BC adalah tali. Jika jarak AC sama dengan 60 cm, tegangan tali adalah. Nah, baik adik-adik, soal ini berkaitan dengan dinamika partikel. Nah, langkah pertama, kita gambarkan terlebih dahulu gaya kerja pada sistem benda ini. Di sini ada W1. Kemudian karena batang juga memiliki berat, di sini ada gaya kerja W2. Kemudian pada tali bekerja gaya tegangan tali yaitu T. Nah, karena kita akan menghitung nilai torsi nanti pada dinamika partikel, maka T ini kita proyeksikan ya. Nah, ini T sin alfa. Nah, kemudian ke sini T cos alfa ya. Nah, kemudian kita terapkan prinsip dinamika partikel. Karena di sini benda berada dalam keadaan setimbang, maka syaratnya adalah sigma torsi sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinjau di sistem ini. Yang memiliki nilai torsi ya, gaya memiliki nilai torsi adalah yang pertama adalah W1 ya, karena syarat dari adanya torsi itu adalah gaya dengan lengan harus tegak lurus ya. Jadi ini tegak lurus. Kemudian W2 juga ada karena ini sudah tegak lurus. Kemudian T sin alfa ya, karena ini sudah tegak lurus juga. Nah, T cos 30 tidak ada nilai torsinya karena gaya sejajar dengan batang. Nah, di sini kita ambil porosnya di titik A ya. Nah, biasanya kita ambil di titik A sebagai poros. Kemudian arah dari masing-masing nilai torsi kita lihat seperti tadi, kita belokkan ini ke arah poros. Ini berarti searah berlawanan dengan jarum jam, berarti nilainya positif. Kemudian W2 searah jarum jam, berarti ini kita nilainya negatif. W1
putaran torsinya juga searah jarum jam, berarti nilainya juga negatif. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan sigma to sama dengan 0. Kita mulai dari yang positif dulu. T sin alfa dikali dengan lengannya, berarti dari B ke A ya. Jadi panjang dari batang kita misalkan dengan L. Kemudian dikurang dengan W1 dikali dengan L-nya juga sama dengan L, panjang batang. Kemudian dikurang W2 dikali, nah berat batang itu berada di tengah-tengah batang, berarti L-nya setengah L ya, sama dengan 0. Oke, kemudian L ini bisa kita coret. T sin alfa, nah kita butuh nilai sin alfa. Sin alfa ya, menurut aturan pada matematika itu adalah sisi depan per sisi miring ya, sisi depan per sisi miring dari nilai sudut yang ada di sini. Jadi sudutnya ini ya. Nah, jadi sisi depannya adalah CA panjangnya 60. Nah, karena AB panjangnya 80, maka otomatis sisi miringnya ini 100 ya. Ini Pitagoras. Maka kita peroleh sin alfa itu nilainya 3/5. Jadi kita masukkan T dikali 3/5 dikurang W1 ya, W1 tadi ini berat beban 30 dikurang W2 18 ya, 18 dikali setengah sama dengan 0. Berarti T dikali 3/5, ini kita pindah kelaskan agar hasilnya positif. 30 ditambah 9 ya. T dikali 3/5 sama dengan 39. Ini bisa kita sederhanakan. Maka kita peroleh nilai T sama dengan 65 Newton. Nah, gampang kan adik-adik?